Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori interaksi simbolik. Sejarah teori interaksi simbolis. Nenek moyang intelektual teori interaksi simbolis adalah para ahli pragmatis pada awal abad ke-20 seperti John Dewey dan William James. Para pragmatis ini percaya bahwa realitas bersifat dinamis yang bukan ide populer pada waktu itu. Dengan kata lain, mereka memiliki keyakinan ontologis yang berbeda daripada banyak intelektual terkemuka lainnya. Baik George Herbert Mead maupun temannya John Dewey berada di Fakultas University of Chicago. Mead telah mempelajari kedua filsafat dan ilmu sosial, dan ia memberikan kuliah pada ide-ide yang membentuk inti dari Chicago School. Sebagai seorang guru populer yang dihormati, Mead memainkan peran penting dalam membangun perspektif Chicago School. Dia fokus pada pendekatan teori sosial yang menekankan pentingnya komunikasi bagi kehidupan dan pertemuan sosial. Mead dan mahasiswanya di Universitas Chicago, Herbert Blumer, berpendapat bahwa studi manusia tidak dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang sama seperti studi lainnya. Mereka menganjurkan penggunaan studi sejarah dan wawancara non-direkti. Banyak teori lain yang menekankan aspek interaksi manusia yang sedikit berbeda dari konsep pusat. Selanjutnya yaitu tema dan asumsi dari teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang diri dan hubungannya dengan masyarakat. LaRosa dan Reyes telah meneliti teori interaksi simbolik yang berkaitan dengan studi tentang keluarga. Mereka mencatat bahwa teori mencerminkan 3 tema utama. Yang pertama yaitu pentingnya makna bagi perilaku manusia, yang kedua yaitu pentingnya konsep diri, yang ketiga yaitu hubungan antara individu dan masyarakat. Pentingnya makna untuk perilaku manusia. Teori interaksi simbolik menyatakan bahwa individu membentuk makna melalui proses komunikasi. Karena makna tidak intrinsik untuk satu hal atau ide, dibutuhkan orang untuk membuat makna. Bahkan tujuan interaksi menurut teori adalah untuk menciptakan makna bersama. Hal ini terjadi karena tanpa berbagi makna komunikasi sangat sulit bahkan mustahil. Selanjutnya yaitu pentingnya konsep diri. Secara keseluruhan, tema ini berfokus pada pentingnya konsep diri atau serangkaian persepsi seseorang yang relatif stabil tentang diri mereka sendiri. Teori interaksi simbolik ini tertarik pada cara di mana orang mengembangkan konsep diri. Teori ini mengembangkan individu dengan diri yang aktif didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lain. Tema ini menunjukkan 2 asumsi menurut LaRosa dan Reyes. Yang pertama yaitu individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu memberikan motif untuk perilaku. Selanjutnya yaitu hubungan di antara individu dan masyarakat. Tema ini berhubungan dengan antara kebebasan individu dan kendala sosial. Mead dan Blumer mencoba untuk memperhitungkan dan perubahan dalam proses sosial. Teori interaksi simbolik ini sebagai teori sosiologi komprehensif mengakui bahwa kedua faktor struktural dan personal sosial mempengaruhi perilaku menurut pendapat Dingwall, Diploma, dan Newmer tahun 2012. Pikiran dan tindakan individu dipengaruhi dengan kekuatan sosial dan proses, berbagi makna dan simbol oleh kegiatan individu, lembaga, dan motif diri. Asumsi yang berkaitan dengan tema ini meliputi yang pertama yaitu orang-orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Yang kedua yaitu struktur sosial beroperasi melalui interaksi sosial. Orang-orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses sosial dan budaya. Asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku individu. Selain itu, budaya sangat mempengaruhi perilaku dengan sikap yang akan kita nilai dalam konsep diri kita. Di Amerika Serikat misalnya, orang-orang yang menganggap diri mereka cenderung bangga akan atribut ini dan tercermin baik pada konsep dirinya. Hal ini terjadi karena Amerika Serikat memiliki budaya individualistik yang menghargai ketegasan individualitas. Dalam beberapa budaya di Asia, kerjasama dan masyarakat dihargai dan kolektif lebih penting daripada individu. Struktur sosial berhasil melalui interaksi sosial.
menjelaskan bahwa makna ini sebagai sesuatu yang berkembang dari interaksi sosial yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya. Menurut Blumer, manusia berinteraksi melalui interpretasi atau mendefinisikan tindakan masing-masing individu. Respon yang diberikan tidaklah dibuat secara langsung melalui tindakan, melainkan berdasarkan makna yang dilekatkan terhadap tindakan. Penting dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pikiran. Mead mendefinisikan pikiran atau mind sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna sosial yang sama, dan Mead percaya bahwa manusia itu mengembangkan pikiran itu melalui interaksi kepada orang lain. Yang kedua ada diri. Mead mendefinisikan diri atau self itu sebagai kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain. Dari sini tuh kita melihat bahwa Mead itu tidak percaya bahwa diri itu berasal dari introspeksi atau hanya dari berpikir diri sendiri. Yang ketiga itu ada masyarakat. Mead berpendapat bahwa interaksi berlangsung dalam struktur sosial yang dinamis yang kita sebut budaya atau masyarakat. Mead mendefinisikan masyarakat sebagai jaringan hubungan sosial yang menciptakan manusia. Individu itu terlibat dalam masyarakat melalui perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela. Integrasi. Tradisi komunikasi itu meliputi tradisi retorika. Tradisi retorika itu menjelaskan konteks komunikasi antar personal dan komunikasi massa. Tradisi ini tuh memberikan perhatian terhadap bagaimana proses-proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi itu dapat berlangsung secara efektif. Terus yang selanjutnya ada tradisi semiotik. Tradisi ini tuh berakar dari bahasa. Tradisi ini tuh mencoba membahas hakikat yang simbolnya itu mengandung makna tertentu dalam proses komunikasi. Simbol ini tuh merupakan produk budaya dari suatu masyarakat untuk mengungkapkan ide-ide, makna, atau nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Yang selanjutnya ada tradisi fenomenologi. Tradisi ini itu mengamati kehidupan sehari-hari dalam suasana ilmiah. Jadi ini itu tradisi yang tidak dilakukan secara dibuat-buat. Terus selanjutnya ada tradisi cybernetik. Tradisi ini tuh berkaitan dengan proses pembuatan keputusan. Tradisi ini tuh berasal dari teori sistem yang menyatakan bahwa suatu hubungan yang saling menggantungkan dalam suatu unsur atau komponen yang ada dalam sistem. Tradisi ini itu menjelaskan komunikasi itu sebagai sistem kontrol. Selanjutnya ruang lingkup. Beberapa kritikus itu mengeluh bahwa teori komunikasi simbolis itu terlalu luas untuk menjadi berguna. Maksudnya itu kritikus di sini tuh menjelaskan makna khusus dan membuat komunikasi simbolis itu terlalu luas untuk menjadi berguna. Maksudnya itu kritikus di sini tuh menjelaskan makna khusus dan membuat proses dan perilaku komunikasi. Hal ini tuh dapat membantu untuk memiliki teori yang menjelaskan bahwa beberapa perilaku manusia itu sebuah teori itu dimaksudkan menjelaskan semuanya. Jadi itu semuanya itu menjadi tidak jelas dan sulit untuk diterapkan. Yang terakhir ada utilitas. Teori komunikasi simbolis telah dianggap tidak berguna karena adanya 2 alasan. Yang pertama itu terlalu banyak berfokus pada individu, dan yang kedua itu mengabaikan beberapa konsep penting yang diperlukan untuk membuat penjelasan yang lengkap. Kritikus juga beranggapan bahwa teori itu tidak menjelaskan dimensi emosional interaksi manusia. Mereka juga mencatat bahwa komunikasi simbolis itu membahas bagaimana kita mengembangkan konsep diri, tetapi tidak banyak bicara tentang bagaimana kita mengevaluasi diri. Beberapa kritikus mengeluh bahwa teori komunikasi simbolis itu terlalu luas untuk menjadi sesuatu yang berguna. Teori ini tuh terlalu banyak mencakup bidang. Kritikus menjelaskan bahwa makna khusus dan membuat proses dan perilaku komunikasi. Hal ini tuh membantu untuk memiliki teori yang menjelaskan beberapa perilaku manusia. Tetapi sebuah teori yang dimaksudkan untuk menjelaskan semuanya itu tidak jelas dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang